tanpa ada tabrakan dengan pihak lawan, tiba-tiba jatuh begitu saja. Tiba-tiba pingsan. Jadi kalau ada terjadi seperti itu pada atlet atau pada orang yang sedang olahraga, kita harus curiga bahwa itu adalah sebuah cardiac arrest atau henti jantung. Karena ketika terjadi hal tersebut, maka jantung hanya bergetar saja. Bergetar ini tidak membuat darah terpompa ke seluruh tubuh. Akibatnya memang terjadi fatal tersebut. Kolaps dan bisa meninggal. Anda mungkin sempat mengetahui bahwa ada atlet bola profesional yang tiba-tiba kolaps, pingsan di lapangan ketika dalam pertandingan, tanpa benturan apapun. Tanpa ada tabrakan dengan pihak lawan, tiba-tiba jatuh begitu saja. Tiba-tiba pingsan. Bukan cuma pingsan, tidak sadarkan diri, dan sempat lidahnya hampir ketelan, dan akhirnya dengan dapat bantuan CPR atau pijat jantung, maka dia berhasil diselamatkan. Untungnya, kapten kesebelasan cepat mengeluarkan lidahnya dan juga cepat melakukan pertolongan awal sampai petugas medis melanjutkan dan bahkan memberikan kejut jantung atau defibrilasi untuk bisa menyelamatkan nyawa si atlet bola tersebut. Kalau Anda pernah lihat cuplikan pertandingannya, Anda bisa lihat bahwa tiba-tiba jatuh begitu saja, itu benar-benar tanpa ada sentuhan. Jadi kalau ada terjadi seperti itu pada atlet atau pada orang yang sedang olahraga, kita harus curiga bahwa itu adalah sebuah cardiac arrest atau henti jantung. Hal ini berbeda dengan serangan jantung. Tidak semua serangan jantung berakhir menjadi henti jantung. Sebaliknya, tidak semua henti jantung adalah serangan jantung. Pada kasus atlet bola ini adalah henti jantung atau cardiac arrest, di mana jantung tidak berhasil memompa seperti biasanya. Karena jantung hanya bergetar saja. Bergetarnya kenapa? Karena timbullah korslet atau aritmia gangguan irama jantung, atau yang disebut dengan ventricular arrhythmia yang mematikan dan fatal. Karena ketika terjadi hal tersebut, maka jantung hanya bergetar saja. Bergetar ini tidak membuat darah terpompa ke seluruh tubuh. Akibatnya memang terjadi fatal tersebut. Kolaps dan bisa meninggal. Dalam waktu hanya sekian detik atau mungkin berapa menit kalau dia sempat survive. Nah, karena itu penting untuk melakukan CPR. Saya pernah buat video mengenai CPR, saya anggap Anda sudah pernah melihatnya ya. CPR itu adalah pijat jantung. Dan kalau Anda tidak yakin untuk melakukan napas buatan, Anda boleh melakukan pijat jantung luar saja. Pijat jantung luar atau hands only CPR atau namanya RJP, resusitasi jantung paru dengan hanya pijat jantung luar, ini cukup untuk bisa membantu sebenarnya. Memang kadang-kadang dalam kondisi apalagi seperti pandemi saat ini, nggak yakin kalau kita bisa nggak ketularan penyakit lain kalau kita melakukan mouth to mouth atau langsung mulut ke mulut ya, pernapasan bantuan. Karena nanti kita menambah orang tertular penyakit. Tapi pijat jantung setidaknya bisa meningkatkan kemungkinan seseorang yang mengalami henti jantung ini survive. Jadi karena itu Anda sebaiknya mempelajarinya. Apalagi kalau Anda adalah seorang atlet, atau Anda seorang yang sering berolahraga, atau Anda adalah seorang yang bertugas di tempat umum, tempat publik. Maka Anda bisa menolong orang lain dengan cara seperti itu. Nah, yang penting yang saya mau kasih tahu adalah, sekarang kok bisa nggak terdeteksi? Gimana caranya mendeteksi orang-orang yang harusnya kita bisa tahu dari awal? Karena dari seperti yang kita sudah ketahui, bahwa usia 35 tahun adalah batasnya. Di atas 35 tahun, biasanya adalah orang-orang yang mengalami henti jantung itu menderita serangan jantung. Penelitian lain mengatakan bahwa 35-40 tahun. Di atas 40 tahun ke atas apalagi, udah semakin sering itu adalah serangan jantung. Tapi di bawah usia tersebut, orang-orang yang masih muda, apalagi mungkin di bawah 30 tahun malahan, itu biasanya adalah gangguan irama jantung bawaan atau aritmia bawaan. Hal lain juga adalah mungkin adalah gangguan fungsi jantung diakibatkan karena apa? Otot jantung yang menebal, namanya kardiomyopati hipertrofi. Atau orang-orang yang punya kelainan jantung dari awal bawaan, misalnya jantung bocor atau klepnya kurang baik. Sehingga memang dia tidak bisa dipompa sedemikian rupa. Kok bisa orang-orang yang sudah melalui medical check-up, kok kelolosan? Jawabannya bisa, karena dia tidak melakukan khusus check-up jantung, hanya general check-up biasa. Ketika Anda cuma melakukan EKG misalnya, itu mungkin saja terlewatkan. Walaupun banyak kelainan irama jantung yang bisa dideteksi hanya dengan EKG saja. Tapi ada juga yang kelewatan. Karena itulah expert-expert akhirnya
ada perdebatan atau kontroversi bahwa apakah mungkin setiap atlet profesional itu sebaiknya dilakukan ekokardiografi atau USG jantung. Atau dari awal dia harusnya diperiksa misalkan EKG mobile, EKG yang umumnya ditempatkan di dada seseorang, lalu dia boleh sambil beraktivitas, itu boleh terpasang terus. Supaya kalau ada aritmia atau irama jantung terganggu, dapat terdeteksi. Nah itulah bedanya kalau kita melakukan cardiac check up yang khusus dibandingkan kalau cuma general check up saja. Kadang-kadang malah hanya sangat umum. Sedangkan EKG itu tidak bisa menyingkirkan semua penyakit jantung. Ada pemeriksaan jantung khusus yang mungkin saja perlu diperiksakan. Contoh USG jantung atau ekokardiografi. Contoh dia mungkin melakukan bisa MRI. Karena itu mungkin saja itu kelewatan karena hal tersebut. Nah, bagi Anda yang memang sering berolahraga, kalau kita mendeteksi dari awal, maka sangat penting untuk bisa mengetahuinya. Karena apa? Anda terhindarkan dari kemungkinan terjadi penyakit jantung yang tiba-tiba menyerang. Nah, karena itu, ini mungkin sudah lama dia idap, namun belum pernah sampai kejadian sefatal ini. Dan kita juga nggak tahu gimana riwayat keluarganya. Kalau kita punya riwayat keluarga yang sering pingsan ulang-ulang, atau bahkan punya riwayat keluarga yang cardiac arrest, atau henti jantung di usia yang sangat muda juga, itu juga adalah sebuah tanda bahwa kita mesti periksa lebih detail lagi. Nah, karena itu pemeriksaan jantung ini sangat individual, sangat personal. Kita nggak bisa hanya cuma asal aja medical check up, lalu kita bilang jantung kita bersih atau jantung kita sehat. Karena itu, kita benar-benar harus tahu bagaimana sih riwayat keluarga kita gimana, apakah kita punya keturunan penyakit seperti ini, seperti itu, apakah pernah ada yang bocor jantung, apakah ada pernah gangguan irama jantung. Nggak semua memang orang yang punya penyakit jantung, anaknya atau keturunannya punya demikian juga hal yang sama. Tidak semuanya sekali lagi. Tidak semuanya. Tapi kita wajib lebih aware dan lebih waspada aja. Orang-orang yang melakukan olahraga yang cukup keras intensitasnya, sebaiknya mereka pernah setidaknya sekali melakukan pemeriksaan jantung yang lebih terarah, lebih terfokus. Pasti ada defek yang mendahuluinya atau ada defek yang dibawa dari lahir, sesuatu yang rusak dari awal sehingga memang pemicunya saja adalah kegiatan olahraga yang intensitasnya tinggi atau stressfulnya berat. Nah, orang-orang semacam inilah yang memang harus dapat perhatian khusus. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.